lapor. Pak Ketua, adakah petugas lapor hari ini atau belum ada? Ada, sudah kita tentukan dan sudah kita kirim informasinya di grup Mantap. Penyuluh AI ya. Kanda sudah, beliau atas nama mana itu? Bentar, kita cek. Siang-siang lagu galau lagi. Ya, kita tunggu beliau ini yang kita minta sebagai tugas lapor di siang ini. Mana? Udah kok tutup. Udah para peserta, silakan mengaktifkan kameranya. Pak Emmanuel Ayu. Kita coba hubungi dulu beliau, sudah masuk apa belum? Siap. Oh iya, terima kasih karena siap untuk pelapor pertama. Aulia, matikan hotspotmu. Peserta kita yang sudah gabung baru 34 peserta. Ya, boleh. Gimana Pak Firman, apakah mau dilanjut saja dengan 34 peserta atau menunggu lagi? Ya, dimulai aja, Ibu. Gimana Pak? Ya, silakan dimulai Ya, saja. boleh. Silakan kepada petugas penglapor. Tunggu ya, Bu. Dibuat. Mana nih background nih? Ya, kami persilakan kepada Bapak pelapor awal, Bapak Emmanuel Ayu Esfil. Kepada beliau kami 36 silakan. orang ya. Oh, sudah masuk 36 orang? Oh iya. Yang hadir saja ya. Ya, Baik. yang hadir saja. Duduk siap, gerak. Lapor. Peserta PJJ pelatihan media penyuluhan berbasis artificial intelligence angkatan pertama dengan jumlah 40 peserta, hadir 36, siap mengikuti pelatihan. Laksanakan. Untuk mengawali pelatihan kita pada siang hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing di dalam hati kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Kena kabel.
Yuk. Ya, Pak Firman, silakan. Ya Allah, panik. Yang paling mudah lagi daripada itu. Ya. Dokter itu kan itu angin saya, angin baca. Baik, Bapak Ibu, sudah terlihat materi saya? Sudah, Pak. Baik, kita sampai jam 4 atau setengah 4. Setengah 4 saja, Pak. Oke, karena ada sholat ya, setengah 4 aja. Jadwal Baik. 15.15, Pak. Oh, sampai jam 15.15 ini. Oke lah. Hari ini kita masuk ke desain perangkat penyuluhan berbantu AI. Mendesain. Mendesain berarti merancang atau membuat atau menarsitek perangkat penyuluhan bantu AI. Sebentar, Jadi, Bang Firman. yuk. Sebentar. Bu Maria Lewa, tolong di mute dulu. Iya, silakan Bang Firman. Oh iya, betul ya, terganggu ya karena ada suara. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Ya, saya ulangi, kita masuk ke dalam desain perangkat penyuluhan berbantu AI, di mana kita akan mendesain sebuah perangkat untuk penyuluhan berbantu AI. Jadi sesuai dengan harapan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya nanti semuanya akan mahir ini, mahir membuat video, ya, mahir membuat PPT, ya, mahir membuat pendalaman materi dan sebagainya. Itu saya yakin bisa lah kalau diikuti pembelajaran kita ini selama 1 minggu ya, 1 minggu lebih sedikit begitu ya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam tingkat dasar mengenai desain pembelajaran untuk penyuluh ini. Ya, kita lihat dulu ada namanya transformasi dakwah di era digital. Dulu kita lihat bahwa penyampaian materi keagamaan penyuluh itu dari mimbar atau langsung menjumpai tatap muka kepada audiens atau jemaah ya. Tapi sekarang sudah lewat media, aplikasi. Seperti pada gambar ini kalau kita lihat, dulu seperti ini modelnya, jumpa langsung, ya ini contoh gambar. Dan pada saat ini semua lewat medsos. Ya, ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lainnya, YouTube, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah masa transisi di sebagian daerah. Sebenarnya kalau kita lihat di negara maju, ini sudah dibuat dari tahun-tahun
sebelum COVID pun sudah canggih pemberitaan media pembelajaran seperti ini ya. Kalau kita di Indonesia mungkin masih masa transisi karena mungkin ya karena COVID penyebab utamanya dulu, sekarang penyebabnya juga disebabkan karena adanya efisiensi anggaran ya. Makanya kita berusaha serba digital lewat online. Ya, tapi itu positifnya ya, kita bisa menjadi belajar teknologi ini. Nah, sekarang kita melihat strategi kampanye dakwah yang efektif. Di dalam medsos yang kita buat nanti, pesan konsisten lintas platform, baru target audiens yang tepat, kita belajar nanti seperti apa target kita itu, audiens kita pelajari nantinya, baru kita analisis performa untuk optimasinya, atau kita lihat nanti gimana perkembangannya di sana, begitu. Nah, tujuan pembelajaran modul ini di perangkat pembelajaran ini adalah mampu nantinya setiap penyuluh peserta merancang perangkat penyuluhan agama secara terintegrasi. Maksud dari terintegrasi ini adalah supaya setiap platform atau setiap medsos kita itu semuanya terhubung atau satu tema begitu. Di dalam misalnya kita posting di Instagram tentang misalnya kita ambil topik tentang kebersihan, baru kita posting misalnya nanti di YouTube kita buat juga tentang yang berkaitan dengan kebersihan. Jadi terintegrasi dia, bukan beda-beda. Jadi selama ini kan ada beberapa orang membuat misalnya di Facebooknya tentang keluarga, lalu dibuat di Instagramnya lain lagi topiknya, misalnya tentang kejahatan misalnya. Baru dibawa lagi nanti di TikToknya tentang pencegahan perzinahan. Itu enggak terintegrasi namanya di dalam platform yang kita bahas hari ini. Nah, kita hari ini akan berusaha mencoba semua platform medsos kita itu terintegrasi. Maksudnya satu topik, kenapa nanti kita akan jelaskan secara detail kenapa alasannya kita buat seperti itu terintegrasi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan konsep kampanye penyuluhan terintegrasi nanti secara bersama-sama kita nanti seluruh peserta. Baru nanti kita belajar mengidentifikasi audiens platform digital yang sesuai dengan kebutuhan personalnya. Baru nanti kita mengintegrasikan output AI. Kita nanti belajar grafis, cara buat video, cara buat teks secara koheren. Dan terakhir, tujuan pembelajaran modul ini adalah merancang master plan mini kampanye penyuluhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sejauh ini adakah selama ini yang sudah melakukan upload konten secara terintegrasi? Maksudnya kalau di-upload di TikTok tentang misalnya keluarga sakinah, maka di Instagram di-upload juga tentang berkaitan keluarga sakinah, juga di YouTube keluarga sakinah. Semua dia membuat sebuah terintegrasi atau sebuah satu tema. Apakah selama ini Bapak Ibu ada seperti itu atau tidak ada? Yang Tidak ada ada. boleh berbagi? Belum, Pak. Belum ya. Ibu Dewi yang tadi suka belajar dari TikTok, apakah juga melaksanakan terintegrasi tentang kontennya? Saya ada. Saya dalam arti di sini saya menggunakan TikTok itu tidak membuat konten, tapi saya pengguna untuk belanja dan penonton saja, Pak. Soalnya suami saya tidak izinkan saya sebagai konten kreator. Padahal saya pernah ditawarin jadi influencer. Ya, gitu ya. Baik. Tapi di Facebook bisa saya di Facebook, cuma akun saya masih terbatas, tidak publik. Iya. Baik. Yang lainnya apakah selama ini masang konten gitu beda-beda ya topiknya ya? Misalnya di Facebook, di Instagram ya beda aja topiknya gitu. Atau sama? Tapi kalau saya satu upload, misalnya saya upload di Facebook, itu juga yang saya upload di TikTok kalau video real video ya dakwahnya. Kalau satu ke semua, saya upload juga di Instagram, saya upload juga di YouTube.
Real. Tapi kalau menurut saya yang lebih pengguna yang lagi trending topik sekarang ini TikTok. Karena penyampaian di dalam berdakwah itu lebih terserap di TikTok. Karena penggunanya lebih banyak. Kalau saya biasanya pakai di TikTok, Pak Firman. Dan itu hanya untuk konten religius saja. Tidak ada yang lain-lain. Siap, mantap. Iya. Sudah ada. Ini namanya penyuluh sejati nih. Iya. Jadi hanya satu topik aja khususkan itu. Satu topik Dari aja. semua media yang kita Tentang- gunakan. Baik Ya. itu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Iya, Luar iya. biasa. Tapi Baik. kalau menurut saya yang lebih menarik dan lebih yang sangat diminati sama audiens yang sekarang ini adalah TikTok. Karena platform yang ini menggunakan, makanya saya bilang tadi AI itu saya tahu dari TikTok, cara mengaplikasinya mungkin belum segitu dalam, tapi sekedar mengetahui AI itu apa. Jadi semuanya itu saya tahu dari konten kreator yang di TikTok. Baik. Ya memang audiensnya anak-anak milenial, anak-anak Gen Z itu memang Iya. lebih kepada Gen Z sama Gen Alpha semuanya rata-rata pengguna TikTok. iya, kalau saya ini masih generasi milenial ya, belum masuk Gen Z saya. Di sini kurasa kebanyakan generasi apa ini? Milenial ya kurasa ya. Milenial Pak. Iya. Baik. Ya, tentu beda-beda ya. Tergantung di mana kita berada, disitulah audiens yang paling Iya. banyak biasanya ya. Kita lihat audiensnya, kita sesuaikan dengan materi dakwah yang kita sampaikan. Baik. Kita lanjutkan konsep kampanye penyuluhan terintegrasi. Jadi nanti kita belajar pertama itu adanya definisi pesan konsisten. Jadi pesan yang kita buat nanti pesan tunggal yang terpadu Iya. dan jelas, disampaikan secara seragam dan harmonis, melintasi beragam platform digital. Itu rencana yang mau kita buat nanti, satu tema untuk semua platform yang kita punya di medsos. Jadi kampanye versus sporadis. Kampanye ini artinya satu tema tadi, sporadis ini acak-acakan. Jadi kita lihat perbedaannya, kalau dia yang satu tema atau kita sebut dengan istilah kampanye, dia ada membangun narasi tujuan jangka panjang, dia konsisten begitu. Sedangkan dia yang acak atau sporadis itu dampaknya sesaat, jadi bisa dilupakan, ya dilupakan orang sebentar aja. Dan ini kurang efektif sebenarnya untuk Betul. mendidik satu tema gitu ya. Nggak Betul. cocok lah kalau yang sporadis ini. Nah, rencananya kita pakai prinsip keroyokan nanti setelah mengikuti Kita pelatihan keroyok ini. ya. Kita keroyok secara bersama-sama. Tentu kan nanti sudah dilatih semua bikin video, bikin AI ya. Kita buat nanti pesan kebaikan yang disampaikan bersama di satu kementerian, provinsi atau kabupaten serentak dan berulang untuk dampak maksimal. Nah, jadi kan kalau semua orang lihat satu tema itu di dalam beberapa platform, dalam media-media, jadi itu kan membuat ingatan semakin kuat, semakin penasaran orang, kenapa ini dibahas, kira-kira gitu ya. Betul. Kenapa tema ini, kalau viral, kira-kira istilahnya viral ya kalau bahasa sekarang, viral gitu, berarti ada sesuatu yang Trending topik. iya, trending topik. Nah, iya betul. Nah, jadi ini nanti kita buat di penugasannya. Jadi sinergi upaya dakwah berbagai pihak, dari pihak-pihak dari semua penyuluh ya, baik yang Kristen, Islam, nanti kalau topiknya sifatnya moderasi agama ini cocok sekali gitu ya, keroyokan. Meningkatkan daya ingat pesan audiens, nah, karena terus diingatkan ya. Mengurangi kebisingan informal digital, ya, artinya banyak juga persaingan informasi di antara medsos-medsos yang tampil. Nah, sejauh ini kira-kira setuju Bapak Ibu kalau kita buat seperti ini ya, kampanye atau satu tema kita menkroyok nantinya supaya betul-betul booming apa kita ini begitu. Ya. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Kolaborasi. Iya ya.
Kalau nggak ada setuju, kasih tahu ya supaya kita pertimbangkan apa penyebabnya, supaya kita cari nanti metode yang lain kalau ada yang nggak setuju. Saya setuju. Semua setuju? Tunjukkan Setuju aja. jempolnya kalau setuju. Jempol Setuju, setuju. Pak. Setuju. Sistem keroyokan. Sistem proyekan. Kita banjirin nanti semua medsos dengan penyuluhan agama. Wih, Mantap. Kerjasama, koalisi istilahnya bisa juga atau kolaborasi. Oke, pemetaan audiens ya. Sekarang kita memetakan audiens dan platform digital. Jadi pentingnya menargetkan audiens, berbicara kepada semua orang sama dengan tidak berbicara kepada siapapun. Artinya kita nggak mungkin satu tema bisa semua disukai orang atau satu gaya disukai semua orang. Sesuai dengan audiens lah sebenarnya disukai tema kita itu atau gaya postingan kita itu. Maka perlu kita membangun koneksi mendalam dengan pesan relevan sesuai dengan kebutuhan, mengoptimalkan sumber daya untuk dampak maksimal, terus bagaimana dasar strategi konten dan platform yang tepat. Nah ini sekarang kita lihat teknik membuat persona audiens digital. Nah sekarang kita identifikasi demografi, usia, lokasi, pekerjaan, pendidikan. Ini pemetaannya, pemetaan audiens. Kita pahami secara psikografinya, minat, nilai, tantangan, tujuan. Selanjutnya kita analisis perilaku online. Platform digunakan, jenis konten yang disukai. Nah, bisa kita teliti, kita analisis. Nah, sesudah kita analisis, nanti bisa kita lihat penggunaan medsos yang sesuai. Jadi, ada karakteristik kunci platform digital. Pilih platform berdasarkan siapa audiens Anda dan bagaimana mereka berkomunikasi. Misalnya tadi kayak kita lihat TikTok ya, yang paling viral ya untuk audiens yang Gen Alpha, Gen Z. Itu biasanya TikTok kenapa? Karena video pendek dan trennya cepat. Ya, mengalahkan model yang lainnya. Memang ini semua TikTok nggak ada video panjang ya, semuanya sini pendek. Jadi sesuai dengan audiens kita yang Gen Z atau Gen Alpha. Di mana kita tahu Gen Alpha atau Gen Z itu suka yang pendek-pendek ya, nggak suka yang panjang-panjang. Itu memang karena saya pun terkejut juga waktu melihat fakta ini, sehingga membaca buku pun udah tidak minat lagi mereka gitu membaca buku-buku panjang. Adakah di antara kita yang tidak suka lagi membaca buku yang panjang atau menonton video? Kita menjadi Gen Z. Saya atau terutama. Gen Alpha gitu ya. Tapi kalau masih suka membaca dan suka nonton panjang, itu berarti kita masih generasi. Kira-kira nangkap maksudnya Bapak Ibu ya? Oh ini ada yang pemadaman bergilir, Bapak apa nih? Valerius Akagili. Oke nggak apa-apa. Di sini hujan deras di daerah kami di Denpasar, di Badung ini. Namanya BDK Denpasar tapi letaknya di Kabupaten Badung kantor kami. Oke, kita lanjutkan. Ada YouTube ya. YouTube ini cocok untuk video panjang. Ya, ada tutorial. Jadi ini cocok untuk video panjang. Tapi sebenarnya sekarang YouTube pun sudah mulai menggunakan video pendek dengan istilah reel, ya, reel, ya video reel. Itu video pendek, short ya, pendek. Tapi tetap aja masih menang di TikTok daripada di reel YouTube ataupun reel Facebook ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada WhatsApp. Ini berkaitan dengan pesan personal atau di grup. Ini juga berpengaruh kuat menyampaikan pesan-pesannya, apalagi ada grup yang penting. Lalu ada Instagram, ini lebih kepada visual estetik ya, visual estetik maksudnya kalau di Instagram ini dia kalau kita nyimpan foto, dia kayaknya fotonya terjaga baik pikselnya gitu ya, atau beda dengan Facebook. Kalau Facebook kita upload dia bisa agak blur dia fotonya di upload. Kalau di WhatsApp kalau kita upload foto tergantung
uploadnya, apakah kita pakai HD atau tidak begitu ya. Kalau kita nggak pakai HD dia berkurang kualitas gambarnya, tapi kalau kita pakai HD maka terjagalah kualitas fotonya kalau kita kirim di WhatsApp. Nah, maka untuk itu kita lihat lagi Facebook cocok untuk grup komunitas atau diskusi. Pemakaian Facebook dengan Instagram, saya melihatnya di Facebook ini golongan-golongan generasi milenial ke bawah lah kita bilang ya. Kalau Instagram ini generasi Gen Z dengan Gen Alpha Instagram. Memang Betul. mungkin karena tadi itu ya visual estetiknya lebih kuat di Instagram atau karena ada storytelling di Instagram. Ya, itulah peminat-peminat yang ada di audiens kita Bapak Ibu. Kira-kira di antara TikTok, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, apakah di peserta kita ini yang penyuluh ini 5-5-nya dimiliki medsosnya atau cuma satu yang dimiliki atau dua? Saya nggak punya satu, saya punya TikTok tapi rata-rata nama samaran. Oke, untuk kedepannya, Kasihan. kalau untuk kedepannya nanti kita yang resmi aja ya karena untuk penyuluh ya. Tapi kecuali non penyuluhan itu nggak apa-apa nama samaran. Kalau saya Pak semuanya ada dan semua saya khususkan untuk penyuluhan. Saya sampaikan pesan-pesan dakwah. Jadi satu video yang saya buat sebagai pesan dakwah, saya unggah di Facebook, saya unggah juga di semua media. Termasuk TikTok, Instagram. X juga termasuk. Itu dari ilmunya dari Ustadz Ilmi itu. Masukkan sudah semuanya videonya itu. Yang Siapa lainnya tahu- ada yang ini sama sekali belum ada medsosnya, sama sekali nggak ada Saya dua saja Pak, tiga. Kalau dari saya 3, WhatsApp, Facebook, sama TikTok. Saya semuanya sudah ada. Yang Cuma lain baru 2. YouTube aja sudah nama asli, cuma waktu itu masih Widya Iswara Pak Ihsan kayaknya untuk penugasan dulu waktu di Balai Diklat Denpasar tentang moderasi beragama, tapi belum diupload sampai sekarang lagi lanjutannya. Kalau saya Pak, saya ini sudah menggunakan juga ini snack video karena penontonnya lebih cepat sama X. Iya. Ada yang masih satu? Coba yang cuma satu message-nya boleh diinfokan? Kalau saya cuma 2 Pak, WhatsApp sama Facebook. Siap. 2 ya. WhatsApp Facebook ya. Kalau yang TikTok, Instagram kayaknya agak ribet ya Bu ya. Kalau menurut saya kalau TikTok itu Sama paling Pak, mudah. saya juga 2. Pengalaman saya di TikTok pertama saya pakai nama pribadi saya, yang membuat TikTok itu rame itu tergantung menariknya konten dan siapa orang yang menyampaikan pesan itu. Benar. Baik. Betul sekali. Tapi untuk penyuluh di sini, apakah aktif gitu mengelola medsosnya gitu? Atau sekali sebulan aja, maksudnya di luar Aktif. WhatsApp ya? Kalau WhatsApp Aktif. wajib ya, Aktif. setiap hari kita Insya Allah follow. Aktif. Bahkan setiap hari kita buat TikTok hampir video. setiap hari. Sehingga alhamdulillah kalau di Facebook kan ada Facebook Pro kan. Selain dari bagian dari tugas kita penyuluh Dapat uang untuk dakwah di media digital, alhamdulillah dapat juga dari ya. Facebook gitu kan. Dapat dolar ya Pak ya? Alhamdulillah. Udah berapa dolar Pak dapatnya? Dan alhamdulillah di kantor ini sempat juga kita makan-makan dari hasil itu. Wow. Kalau Cocok juga kalau ya, itu saya ada medsosnya. makanya itu sih alasan saya berhenti dari video TikTok asli itu TikTok itu sebenarnya kalau mau lebih berkembang dan cepat lebih banyak Live. membuat konten yang sangat menarik, tapi ya itulah minusnya, ada kadang-kadang orang yang mengganggu jadi tak dikasih izin suami. Iya, betul. Pasti. Yang penting Dari pesan Sebenarnya dakwah bisa aja yang Ibu. sampai. Kayaknya itu juga bagian dari tugas penyuluh kan. Punya Penyuluh saya seminggu lewat aja media langsung sosial. naik Bu. Nah, Ya, betul, benar, betul. Ini pengalaman pribadi saya soalnya daripada moderat lebih baik nggak bisa lewat situ.
Karena jujur pribadi saya banyak tawari saya sebagai influencer lewat TikTok itu. Jadi afiliator banyak. Ya, karena mungkin Ibu memiliki karisma di situ ya. Kedepannya nanti Ibu bisa menjadi apalah duta apa namanya medsos itu di penyuluhan kabupaten Ibu, duta medsos Ibu jadinya. Bisa itu. Kan pesan dakwahnya bisa ndak menampilkan wajah kan? Bisa dengan tulisan kayak apa kayak kan? Bisa. Setuju. Bisa. Buat videonya. Iya. Tapi kalau mau ingin trending topik, jelas audien itu melihat dengan wajah. Siapa yang menyampaikan ini, dari mana. Nah, jadi penasarannya itu dia mengetahui bagaimana orangnya, dari kan latar belakang itu harus jelas kalau mau trending topik. Baik. Oke, saya ingin tahu di antara kita kalau mau jujur, adakah yang betul-betul sama sekali dia hanya gunakan WhatsApp, yang lainnya kurang gitu, hanya ya pernah dibuat, misalnya Facebook pernah dibuat, tapi setelah itu nggak dikelola lagi gitu, hanya iseng-iseng aja, tapi nggak pernah dikelola gitu. Adakah di antara kita yang memiliki kendala membuka medsosnya, Bapak Ibu? Boleh jujur-jujuran supaya nanti kita tahu menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Yang paling itu di YouTube. Oke. Sulit. Kalau biasanya saya pakainya WhatsApp, Instagram, dan suara volume di HP-nya deh. TikTok. Baik. Ya. Oke, berarti tetap juga ada yang kendala, ada juga yang belum ya, ada yang lancar, ada yang belum, ada yang ya macam-macam ya, bervariasi di macam-macam peserta kita nih. Baik, oleh sebab itu nanti kita mulainya secara awal dan pelan-pelan. Nah, selanjutnya kita kembali ke layar. Nah, peran kita sebagai penyuluh nantinya menjadi evolusi dalam kreasi konten. Dari produsen, fokus pada eksekusi teknis, mengumpulkan dan memproses data, menuju sutradara, mengarah visi dan strategi, memandu narasi kreatif. Kenapa kita bisa menjadi sutradara? Itu karena ada bantuan AI. Ya. Sekarang ini membuat bahan ajar, bahan tayang dengan bantuan AI sangat gampang. Kita buat PowerPoint ada 15 slide, itu dulu butuh berjam-jam mengeditnya, mencari gambarnya. Sekarang dengan ada AI, hanya hitungan 5 menit, nggak sampai 5 menit selesai. 15 slide, 10 slide itu gampang sekali, Bapak Ibu. Terus kita dulu capek membuat rekaman video untuk misalnya berdakwah. Nah, dengan adanya AI, kita tinggal ketik aja, kita hanya seperti sutradara ngasih perintah, ngasih gambaran, penugasan kepada AI, lalu nanti akan terbentuklah banyak video-video yang sangat cepat pembuatannya, Bapak Ibu. Itulah makanya dibilang dari produsen menuju sutradara. Dulu kita membuat bahan, membuat video secara lama, membuat PowerPoint begitu lama sekali waktu tadi. Sekarang kita menjadi sutradara dengan adanya AI, semua ini cepat diproses. Jadi AI-nya jadi penghasilnya, nanti kita yang mengaturnya, Bapak Ibu. Kira-kira. Jadi begini alur kerja manusia. Konsepnya kita menentukan tujuannya kita. Ya, lalu datanglah AI yang akan memproduksi semua apa yang kita konsep, Bapak Ibu. Atau saya tanya dulu ya, supaya sama-sama mengerti ya. Pelan-pelan dulu. Bapak Ibu, semua sudah pernah menggunakan AI di sini? Sudah, kalau boleh saya dia sudah. acungkan jempolnya. Yang sering menggunakan AI silakan buat jempolnya supaya saya lihat. Ada yang belum, Bang. Yang belum berarti bikin jempol ini berarti belum menggunakan AI ini ya. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Atau perlu saya sampaikan dulu apa itu AI? Ya, AI itu
bisa dalam bentuk Desain. Halo? ChatGPT, DeepSeek. Halo? Halo, Apakah halo, dengar sudah jelas. suara saya? Sudah, tadi putus-putus, Pak. Dengar Pak. Ya, nge-freeze. Di sini hujan deras, di sini petir, hujan deras. Maaf ya. Oke, cuaca harus kita ikhlaskan. Cuaca buruk. Oke, sekali lagi saya ulangi, teman-teman di sini sudah menggunakan AI. Kira-kira AI apa yang sering digunakan? Apakah ChatGPT, DeepSeek, atau yang lainnya? ChatGPT. Di GPT, komentar. Gemini AI, Di sana apakah Ini ChatGPT, sama Gemini AI, Gemini AI. apakah Gemini, Banyak Pak. GPT, apakah DeepSeek, Gemini, Pipit. Copilot. Copilot, ya. Benar, Ada kita dari pakai. negara tetangga. Apa namanya dari Singapura? belum tahu. Ada yang tahu apa namanya Ada. dari Singapura? AI Singapura? Di Singapura ada. Kalau ChatGPT udah tahu lah kita ya, DeepSeek udah tahu lah kita dari, kalau DeepSeek kan dari Amerika. Oh, dari Cina DeepSeek ya. ChatGPT dari Amerika. Oh, Kalau dari Singapura namanya Agnes AI. Pernah dengar Agnes AI? Agnes AI. Agnes AI. Ini buatan dari Singapura. ini belum ini. belum. Tapi kurang bagus Agnes AI. Ada banyak aplikasi. Banyak Jadi- aplikasi bahaya. Agnes AI kurang bagus. Sudah dicoba. Pakai Canva. Canva berbayar semua. Kecuali punya akun sendiri. Canva. Ya, Bayar, yang nggak guru apa-apa gratis sih dia kalau yang bayarnya. guru. Yang CapCut, yang mantan bisa guru juga juga CapCut. gratis. Iya, gratis. Pakai Dia kan CapCut punya juga bisa. akun pelajar. pakai CapCut juga bisa. Akun belajar. Canva bagus bukan Pak? Lanjut. Bapak bayar Bayar. habis gaji ya. Ya, P3K kan Gaji P3K-nya. gratis itu, P3K itu gratis. Gratis. Oke, berarti sudah Nah, banyak yang habis sudah gaji mencoba. P3K-nya itu pakai bayar. Fit fresh. Pokoknya sudah banyak yang dicoba. Banyak semua sudah banyak. Dan yang paling sedia menemani apa itu? ChatGPT. ChatGPT ya? Iya itu yang paling enak kita Gemini gunakan. AI, Tapi kalau untuk beberapa saya biasanya pakai InVideo AI, lalu iFree Video. Untuk GIF bisa di Gipg.com atau GIFmaker. Banyak. Ya, mohon maaf Ibu, ada hujan petir di sini. Atau kalau memang Oke, share screen-nya udah hilang ya. Oke, saya buka lagi share screen-nya. pakai Gemini AI juga bisa edit video, foto, dibikin dari foto jadi video bisa. Betul. Nanti kita pelajari semuanya itu satu persatu Bapak Ibu ya di pelajaran materi selanjutnya. Oke, sekarang setelah ide dari manusia, lalu kita melihat AI menjadi produksinya tergantung perintahnya. Perintah kita itu disebut dengan istilah prompt, ya Bapak Ibu ya. Pernah dengar istilah prompt? Prompt lah istilahnya. Prompt. Ya. Jadi tugas itu namanya kita istilahkan prompt. Kita menugaskan AI untuk melakukan sesuai dengan perintah kita. Semakin bagus perintah kita, semakin detail, semakin mantap kata-katanya, itulah yang dikerjakan AI untuk kita, ya. Tapi kalau tidak sesuai,
Ya, nggak sesuai juga jawabannya begitu. Saya Jadi tidak tergantung bisa kita katanya. menyiapkan kata-kata yang pas untuk dikerjakan oleh AI. Harus jelas. Kira-kira di sini penyuluh yang bikin bahan-bahan khotbah sudah dari AI kah atau masih manual mencari-carinya? Untuk menambah referensi, Sudah. saya ambil sebagian dari AI. Sebagian dari AI. Bagiannya. Ya. Jadi tidak sepenuhnya kita ambil dari sana, misalnya buatkan khutbah tentang ini, langsung kita ambil inti-intinya saja, dia baru kita kembangkan sendiri. Intinya tetap direvisi lah. Direvisi. Tidak bisa kita langsung ambil mentah-mentah semua dari situ. Ya. Ya, betul. Ya. Aku jadi verifikator, Pak. Berbeda bahasa AI dengan bahasa manusia. Iya. Jadi kita harus sesuaikan. Ya, harus di Bahkan beberapa dalil juga ayat Al-Qur'annya perlu diperbaiki juga ada. Ya. Tapi kalau kita mau jujur-jujuran mungkin kita revisi, tapi ya berapa persen lah kita buat, 20% mungkin ya, 80%-nya AI semua gitu ya. Kalau di bagian tulisannya ya bahasa Indonesianya bisa ada 100%. Tapi kalau Al-Qur'annya ya perlu dikoreksi lagi karena banyak di sana diedit, kekurangan. Direvisi. Pokoknya dari dalil-dalilnya. Iya, jadi tergantung perintahnya, promnya. Tergantung perintahnya. Iya, harus pandai-pandai merangkai kata, membuat kata-katanya pas, detail supaya perintahnya itu sesuai jawabannya nanti. Iya, benar. Nah, kalau untuk buat PowerPoint, PPT, apakah Bapak Ibu juga menggunakan AI atau enggak? Canva. Ada juga AI. Pakai Gamma, Pak. Canva juga bisa. Apakah perlu waktu yang lama sekarang membuat PowerPoint atau ada sini yang masih 1 jam lebih membuat? Nggak perlu 1 Tidak. jam. Sangat simpel, tinggal kita taruh apa anunya itu, keinginan kita buatkan PowerPoint tentang ini. Langsung dijawab. Atau pasal 5 ada yang gitu, atau yang lainnya juga gitu Bapak Ibu, ada yang belum tahu membuat PowerPoint secara cepat? Tentu nanti kita pelajari. Atau saya sampaikan dulu contohnya supaya Bisa disampaikan contohnya. Ya, jadi sekarang kita gunakan yang punya tetangga dulu ya. Screen share ini. Stop screen share. Ayam siapa tuh? Ayam siapa? Enggak tepat. Oke, saya pakai share screen share. Mana apanya nih? Lucu banget Aras mau makan tangan ibu. Lucu banget Aras mau makan tangan ibu. Oke, saya bertanya teman-teman, apakah ketika buka akun baru, misalnya dia Canva, Gamma, ataukah yang lainnya, menggunakan email sendiri atau email apa? Buatan sementara? Email sendiri langsung. Oke, jadi begini. Email sendiri. Pernah dengar buat email sementara? Oh, belum. Tidak pernah. Belum pernah. Belum. Kenapa kita perlu email sementara? Pernah. Kenapa kita Dibuat perlu melalui. email sementara? Supaya kita bisa melakukannya berkali-kali. Karena kan misalnya jatah per satu email misalnya 20. Ya kan? Jadi perlu kita buat email berkali-kali supaya jatah kita itu bisa berganti-ganti gitu secara email. Akun pelajar ya? Ya, bisa dari situ. Tapi kita mungkin nggak semua punya itu. Jadi untuk itu saya akan kasih
alamat email ini contoh aja ya. Nanti prakteknya ada ya Bapak Ibu ya. Prakteknya bukan sekarang, ini masih teori ya. Saya hanya ngasih contoh aja ya. Misalnya kita membuat email sementara, ketik aja mail baru temporary atau temporary email. Nah, ini ada namanya temporary mail. Kita klik aja di situ. Udah. Kayaknya ada Nampak yang Bapak Ibu ya? coba nih. Ini loading, ini kita verifikasi dulu. Ini karena hujan mungkin jaringan agak lama ini. Ayah, bahwa tidak ada manusia. Verifikasi email udah. Nah, ini nanti di sini dibuat emailnya, email yang sementara itu Bapak Ibu ya. Di sini ya, inilah email sementara itu. Nah, ini kita kopikan nanti dalam pendaftaran sebuah aplikasi atau pembuatan akun baru, mendaftar yang baru, supaya nanti bisa berkali-kali kita membuat video kah di aplikasi video atau membuat PowerPoint kah. Nah, nanti konfirmasi apanya di sini, konfirmasi password ya, atau konfirmasi email. Kan biasanya ditanya apa konfirmasi emailnya begitu. Nampak Bapak Ibu ya? Nah, misalnya kita buka Agnes AI ya, yang punya Singapura. Ini ada agnesai.com atau agnesai.org. Nah, ini dari Singapura, ditulis di sini dari Singapura ya. Ada try. Wah, hebat Singapura ini. Ini. Nah. Iya, Singapura paling maju sekarang di Asia. Agnes AI. Loading lama ya. Nanti di sini kan pendaftaran ada. Ini saya udah masuk ya. Biasanya dia pendaftaran, mau saya kasih contoh tadi dia, cuman udah langsung udah masuk pula dia. Atau saya coba dari sini ya, dari akun yang lain. Sandinya bagaimana itu Pak? Sandinya bagaimana? Atau ada yang mau kasih berbagi layar supaya kita langsung lihat contohnya. Saya udah masuk pula tadi. Untuk VO3 bisa ya Pak? Saya coba di akun lain, bentar ya. Saya buka di akun yang lain. Di email Pak, di email, jangan di nomor HP. Share screen. Waduh. Kemana? Oke. Saya lihat dulu di sini ya, apakah sudah terdaftar atau belum. Kita buka Agnes AI. Nomor HP dengan Google email. Nah, ini kan ada disuruh masukkan email Bapak Ibu. Ya ada. Kita coba. Atau sign up dulu ya, sign up. Ini sign up. Ada ini sign up kan? Nampak Bapak Ibu sign up sebelah kanan ini ya. Oke, sign up.
Lagi dicoba, Pak. Jangan dicoba, dilihat dulu. Nah, ada enter email ini. Kan nggak mungkin email kita masukkan karena nanti berlakunya terbatas. Jadi kita kan perlu email yang baru, email yang banyak supaya bisa berkali-kali Oh iya. daftar. Kan begitu. Sudah Pak, sign up tadi ya, dari sign up ini. Udah. Kita lihatlah tadi yang temporary email yang kita buka. Mana temporary email? Saya buka lagi temporary email ini. Temporary email. Ya. Ini lagi memuat dia. Kita kopikan aja ini, yang ada ini, email yang di sini kan. Kita copy paste. Lalu kita ke Agnes I tadi. Kita masukkan ke enter email ini yang sudah kita sign up tadi. Kita paste di sini. Dah. Passwordnya ini bebas saja kita buat password apa gitu. Atau ini pun boleh. Nanti disarankan. Kan ada kode verifikasi Bapak Ibu ya kan. Ini kan kode verifikasi yang dikirim ke email. Kita kirimlah ini. Kita kirimkan. Nah, kita buka di sini tuh. Masuk nanti di kotak masuk ini gitu. Saya udah berkali-kali pakai email ini, tapi nggak tahu entah berapa kali dikasih batasnya. Nah ini Your Agnes, ya. Udah muncul tadi di sini Your Agnes, karena jaringan ini bolak-balik. Nah, biasanya di sini, ini dia. Kita klik di sini. Ini dia kodenya sini. Nampak kan? Ya. Kodenya kita copy paste. Kita kembali ke Agnes I. Ini jaringan ini. Macet jaringannya. Kita buat di sini ya verifikasi kode. Ini udah lewat atau belum? Berarti tinggal kita masuk, masih tinggal 48 detik. Baru kita sign up lah. Kalau tadi ini kodenya pas. Ini udah ketinggalan waktu tadi kayaknya. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, sukses. Nah, welcome kan? Nah, kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi udah masuk kita ke sini. Nah, bisa kita simpan ini. Ada save password, bisa kita setel di sini kita simpan gitu. Kalau mau ganti lagi ya gak usah simpan. Tapi kalau apa bisa disimpan nanti muncul sendiri nanti atau otomatis di sini apanya emailnya pas kita mau sign in atau sign up gitu ya. Nah, kira-kira mengerti maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi penting kali memiliki temporary mail ini. Buka akun apapun Bapak Ibu gunalah ini supaya bisa berkali-kali menggunakannya. Karena kan semuanya serba terbatas ya. Jadi kalau kita gunakan email yang berbeda kan bisa berkali-kali kita memanfaatkan manfaat di sana. Itu kira-kira apanya contohnya. Nah, yang saya ini salah satu juga bisa membuat materi secara cepat Bapak Ibu. Kalau kita membuat apa misalnya Bapak Ibu punya makalah atau punya khotbah gitu, khotbah misalnya 5 lembar, 10 lembar, buat aja di sini, masukkan nanti filenya di sini, upload aja. Misalnya saya contoh ya, materi kita ini ada desain perangkat berbantu AI, sini diupload apanya bahannya. Ini bahan dalam bentuk materi masih hanya belum bentuk yang lain, masih PDF ataupun Microsoft Word bisa di sini. Nanti buat aja tugas ini, buatkan saya PPT bahan ajar untuk anak remaja misalnya audiensnya begitu. Nanti diklik ini nanti dikerjakannya secara perlahan-lahan, dianalisis dan seterusnya, kira-kira begitu. Ini mirip-mirip ChatGPT tapi ini Agnes AI kayaknya
untuk bikin PPT lebih baik daripada ChatGPT, lebih baik daripada Dipsy. Nggak tahu kalau berbayar di Dipsy atau ChatGPT baru bisa seperti ini. Nah, kira-kira begini apanya, nanti dikasih tahu chapter 1 apa ini dan seterusnya. Tinggal dibuat ini continue, oke, dikerjakannya lagi. Kita tunggu nanti diproses-proses baru kita download kalau udah selesai, begitu Bapak Ibu. Ada sebelumnya yang sudah menggunakan Agnes AI atau belum ada sama sekali Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Saya belum. Bisa Belum, dibuat Pak. nanti. Untuk bikin PPT cepat. Agnes Monica sudah. Saya pun heran. Kenapa Singapura menggunakan Agnes? Gitu. Saya pun heran. Atau karena akronimnya atau makna daripada kata itu pun saya belum pelajari. Oke, setelah itu kita lihat apakah sudah ada slide-nya. Oke, ini slide-slide-nya. Ini bisa diedit ya Bapak Ibu. Misalnya ada yang mau diedit kata-katanya atau poinnya bisa di sini diedit, ketik edit ini ya, edit ya. Bisa diedit. Nah, ini masih di generating 6 slide-nya. Sudah ini konsepnya, ini generatingnya gitu. Nah, ini apanya? Kode. Kodenya. Wah, sudah jadi kan? Ini. Wah, ini keren ini Agnes nih. Halo, waktunya berkreasi dan berkembang. Nah, ini untuk remaja. Kalau untuk dewasa, ketik aja nanti perintahnya atau promnya buat saya ban ajar untuk orang dewasa, kira-kira gitu. Kalau mau lebih lengkap lagi, untuk orang dewasa di perkotaan gitu. Atau orang dewasa yang ada di pedesaan gitu. Ini ya sudah ada. Iya Bu. Nah, ini lagi diproses yang ini. Ini sudah jadi. Ini udah jadi. Cepat Bapak Ibu ya, itu hanya dari sebuah PPT tadi akhirnya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini kan udah enak kan? Kira-kira cepat nggak ini Bapak Ibu cara buatnya? Ada yang mau mencoba di layarnya sendiri? Sementara dicoba. Kita lihat ini ada view, mau di view dulu bisa. Dilihat dulu bagus nggak ini. Kalau mau diedit masih bisa diedit ya. Inilah hasilnya Bapak Ibu. Keren kan? Keren. Sebentar. Nah, setelah Terlalu keren. diekspor Pasti. ini, mengekspornya tanda panah ini, yang sebelah kanan ini. Nah, klik di sini. Udah, baru ekspor as PPTX. Ya, ini bisa PDF. Kalau dari Word dia ke PDF bisa juga ke langsung PPT. Klik PPT-nya. Tunggu estimasi 1-3 menit lagi di exporting ini. Udah ada jadi bahan apa kita? PPT. Tidak sampai 10 menit selesai. Apalagi jaringan kuat mungkin nggak nyampe 5 menit. Ya kan? Keren. Ada yang mau mencoba supaya terbukti gitu. Kita bantu juga. Kalau nggak ada kita lanjut slide daripada materi kita. Mana tahu penasaran kan bisa nggak gitu? Sudah pas. Hari email buat apa? Sementara. Masuk ke link. Mau coba Ustadz hadir silakan. Ini dicoba. Diminta sama. Kalau kita lihat dia di download sudah jadi. Ini bahan PPT untuk anak remaja. Oh, ini harus ditutup dulu ya. Tunggu. Saya stop screen. Kita lihat hasilnya di
Di tempat download yang sudah saya download itu ada di sini. Nah, ini untuk bahan PPT bahan ajar yang sudah kita download tadi. Kita buka. Nah, di sini nggak terbuka ya. Saya tutup lagi berarti. Tuh, dia harus bolak-balik ya. Karena beda apa dia, tab. Hasil yang tadi itu dia ini Bapak Ibu ya. Ya. Oke, nah inilah yang hasil yang tadi saya. Ini kan ada bentuk PPT nih Bapak Ibu. Tinggal kita besarkan. Slideshow. Dah. Ini tinggal ngedit aja nih. Ngeditnya ini pun gampang Bapak Ibu ya. Tinggal diketik aja sini. Nah, bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Ini juga bisa dihapus. Ini editing dulu di sini, klik editing. Udah, baru bisa dihapus. Nah, ya. Kita klik aja gini tablo, bisa kita geser. Jadi ini lebih apa ya, fleksibel untuk pengaturannya. Nah, bisa kita kecilkan juga gini. Ya, dan seterusnya ini juga bisa diatur ini ya, kata-katanya bisa diganti, bisa dihapus dan seterusnya ya. Lebih fleksibel diedit dan yang lainnya. Bisa kata-kata kita ganti di sini dan seterusnya. Oke. Kira-kira gimana, cocok buat bahan ajar untuk PPT Bapak Ibu Agnes AI ini? Cocok ya. Pokoknya sekarang penyuluh pengkhotbah udah nggak sulit lagi lah bikin bahan PPT. Udah berkurang tugas kita. Oke, ada yang mau mencoba atau ada yang sudah melakukannya tadi? Kalau enggak, kita lanjut. Kelupaan itu di apa namanya email. Udah dicoba email tapi sementara. kodenya tidak mau terus. Boleh di-share Belum, screen, Pak. Pak, biar kita Coba bantu. diulang lagi, Pak. Boleh di-share screen biar saya bantu, Pak. Sudah dicoba Pak, tapi tidak mau. Boleh di-share screen biar saya bantu. Mana tahu ada yang lewat. Sementara dicoba, Pak. Ada yang mau share screen? Nggak ada? Sudah buat emailnya tapi kodenya tidak bisa masuk. Ya, makanya share screen, Pak, biar saya bantu. Di mana yang kendalanya? Dia udah dimasukkan email, bikin passwordnya bebas lah. Baru sesudah itu kan ada verifikasi email. Nah, udah, coba Pak. Ada sandinya mungkin bebas ya, Pak. Ini NSI, oke, di trial Pak Ahmad ini yang baru di sign up Pak, sebelah kanan atas Pak, sign up Pak Ahmad. Ditutup aja Pak, bukan di sign in Pak, sign up di sebelah kanan atas tadi Pak. Di exit dulu Pak, exit. Coba layar Bapak sebelah kanan atas. Terus ke kanan, kurang nampak Pak, belum nampak. Oh ya, ini sana mau masukkan emailnya Pak, klik di email itu Pak, ini. Ah ya, buka yang temporary email tadi Pak. Ini Pak Ahmad ini pakai layar, nampak nggak teman-teman? Layar pribadi, nggak di share screen-nya pula. Kurang nampak. Kasih lihatlah layarnya biar kita lihat. Oke, temporary email, klik. Oh, ada yang harus share.
Dibantu, Pak. Ini punya saya, Pak. Oke. Itu kan kodenya kelihatan tuh. Kelihatan kodenya itu, tinggal copy. Tinggal di copy kodenya itu. Copy, masukkan ke tadi, ke konfirmasi itu. Ke Agnes. Masukkan ke Agnes. Ini Nah, sudah ini kan kodenya ini. di bawah. Kodenya di bawah Kodenya, ya. Pak. Dia 6 karakter. Katanya itu 6 karakter. Berarti 6 karakter. Bisa huruf besar, huruf kecil, angka. Di sini ya. Ini ya. Anda di password. Ini kan di copy dulu. Di copy dulu. Ada waktunya itu cuma 60 detik. Oke deh. Kalau begitu. Nah, itu kan sudah lewat waktunya itu. Dihapus dulu ya. Kirim ulang. Dikirim. Ya. Nah, harus dikirim. Ke bawah, Pak. Refresh dulu. Hilang lagi. Ke bawah. Nah, itu sudah keluar Bisa baru ulang lagi. tahun nih. Tutup pintu dulu. Waduh. Ada yang masuk tahun. pos. Tunggu dulu, lagi refresh deh. Nah, itu Nah, kan itu udah banyak itu kode verifikasi itu. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir. Terakhir ya. Siapa ulang tahun? Nah, itu dia kodenya. 8828. Lewat waktunya udah lah. Ulangin lagi. Oke. Kayaknya masih bisa nih. 20 tinggal detik. 20 detik. Di sini ya. Ya. Sign up. Passwordnya. Passwordnya apa nih? Ya itu dah. Udah. Nggak bisa, harus itu kolaborasi itu semua. Yang tadi itu ya. Oh, ulang. Habis itu waktunya. Diulang. Hapus itu dulu passwordnya, hapus dulu. Siap. Nanti keluar sendiri. Maksudnya passwordnya aja yang taruh dulu. Ya, hapus dulu password itu. Bagian baik saya sudah lebih dulu baru. Kamu akan tidur sedikit ya. Pokoknya akan ulang tahun. Yang paling bawah. Juga 3882. Ini. Oke. Tinggal 18 detik itu, Pak. Oke deh. Sign up. Invalid expire. Bukan yang bawah berarti, Pak. Yang atas tadi. Hapus dulu daftar verifikasi itu, Pak. Terlalu banyak itu, jadi bingung kita. Hapus dulu verifikasi yang tadi itu, Pak. Nah, itu sudah keluar sendiri. Dihapus, semuanya dihapus. Minta ulang lagi. Ya, gitu namanya belajar. Ya. Ibu Tres terlalu ribet, Ibu Tres. Makanya ini jaringan hilang. Anak gua susah. Sekarang makin kayak punya di Bandung. Oke, ini yang baru. Email baru ya. Ini yang baru. Oke, mantap. Salin masuk ke Agnes. Ya. Control V. Oke. Verifikasinya dikirim. Kirim dulu ya. Password dulu taruh biar langsung. Kirim apa? Dikirim dulu. Lengkapi passwordnya juga. Password yang mana? Oh, hapus, Pak. Hapus dulu, Pak. Hapus yang itu. Hapus dulu ya. Kan ada itu tulisan hapus. Yang di atas itu, Pak, hapus. Jaringan, Pak. Sudah, Pak. Stop share saja, Pak. Jaringannya nih, Pak. Oke. Yang penting kita passwordnya apanya kita isi semua. Ini Pak Ahmad Rosiul. Oke, Pak, silakan di Ingat. Terus apa joget? Sudah, Pak, sudah dicoba, bagus, Pak. ada.
Passwordnya buat dulu Pak. Udah. 8 karakter Pak Ahmad Rosiul ya. Sign up. Karakternya harus beda ya, huruf besar, huruf kecil, angka, gitu-gitu ya. Bervariasi dan 6 karakter. Angka, huruf besar, huruf kecil. Udah verifikasi kodenya. Refresh deh Pak kalau apa. Itu yang mana paling terakhir? Oke, berhasil Pak Ahmad Rosiul. Bisa dicoba masukkan bahan khotbahnya Pak, atau bahan dakwah atau bahan materi yang bentuk PowerPoint atau yang bentuk apa? Word atau PDF, bisa dikirim di situ, diupload, lalu nanti bisa diubah jadi PPT. Ya, gitu caranya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah mengertikah yang mengenai ini, Agnes, dengan email sementara sudahlah ya? Baru ngerti sedikit. Ngerti sedikit itu yang bikin dan jadi. Ya, Ini ngerti, Bapak Pak. Ahmad Rosiul, nggak bisa dibagi layarnya Pak supaya teman-teman yang lain melihat dengan jelas. Iya, betul ya. Sudah bagi layar itu. Kebetulan saya pakai laptop sama pakai Emang HP nih. Jadi ini HP sama laptop nih. Dua ya. Ya, cobalah Pak Ahmad Rosiul dicoba. Karena sudah sempat masuk, tinggal di-upload aja file khotbahnya Pak dalam bentuk Word atau bentuk PDF. Nanti kita lihat perubahannya secara drastis menjadi PPT. Oh, 20 megabyte paling maksimal. Berarti 20 MB kurang ya, di 19 Ya, file saya tadi 1 GB itu. Iya, ya. Apa ya? Saya. Yang bentuk Word pun bisa Pak, berlebih kecil apanya megabyte-nya. Coba jadwal tentatif ini bisa kita masukin. Coba dites aja, nggak apa-apa. Kita lihat seperti apa bentuk PDF-nya dibuat. Oh, bisa nih. Kameranya agak dipaskan Pak ke laptopnya supaya lebih pas posisinya. Siap, 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 siap. Oke, lagi loading ya Pak ya. Itu loading, itu dikasih tahu ada player 1, player 2. Nah, itu teks-teksnya bisa diedit kalau memang mau diedit. Itu ada cover paling atas, ada chapter 2, chapter 1. Kalau sudah oke, diklik tanda panahnya Pak, atau yes kan gitu. Yang paling bawah. Sekarang nanti kita pun. Nah, kalau sudah apa, bikin tanda panah itu Pak. Ya, yang itu, yang tanda panah ke kanan. Oke. Diproses lagi. Itu masih loading, masih nunggu kerja AI-nya.
Yang lainnya apakah nampak atau kurang jelas? Nampak atau kurang jelas Bapak Ibu punya Bapak Ahmad Rosiul. Itu lagi loading Pak ya, bentar lagi loading dia. Oh, Bu Ayu sudah sukses, berhasil ya, mantap. Selamat Bu Ayu. Bu Agustini jaringan ya, tunggu jaringan nanti bagus Ibu dicoba. Udah coba lihat Bu, Pak udah selesai Paknya belum? Ke kiri ke atas coba. Oh lagi generating ya, generating 10 slide jadinya ya. Oh ini lagi loading 10 slide. Banyak juga berarti apa Bapak tadi materi Bapak ya, jadwalnya. Wah, dibuat ya, keren ya, langsung ya. Udah 1 slide selesai. Ya. Oh, iya lagi baik. Iya. Coba. Yang sepi. Oke, slide berapa udah selesai itu? Loading ya? Oh ini belum ya, chapter 2 masih loading. Chapter 1 maksudnya slide 1, slide 2 udah selesai. Ini slide selanjutnya sudah. Nah, ekspor PPT gitu ya. Sudah diekspor dah. Tunggu 1 sampai 3 menit. Udah jadi. Udah selesai bahan tayang kita kan. Bahkan makalah-makalah kita Bapak Ibu, misalnya ada makalah atau kita lagi kuliah S2, tesis, disertasi, bisa kita buat PPT-nya dalam waktu singkat begitu ya. Jadi nggak capek-capek lagi buatnya. Nah, tinggal di-download sudah jadi. Lihat di file udah jadi tuh. Pak Ahmad mau buka langsung filenya atau sudah cukup? Iya, laptop saya lelet. Ya, tahun depan udah bisa beli laptop baru, Pak. Allah. Ini jadwal yang PPT tadi. Di loading ya Pak. Oke, udah dianggap selesai lah itu ya, sudah bisa itu. Nanti lihat aja, nggak mungkin nggak ada dia kalau di download. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Ahmad. Yang lainnya juga terima kasih sudah mencoba. Sudah berhasil Pak. Oh, lagi loading. Tergantung jaringan nih. Oke lah, kita anggap sudah selesai ya. Oke, makasih Pak Ahmad. Sekarang kita lanjut ke slide pembelajaran kita tadi. Jadi sesuai dengan alurnya tadi, ide dari manusia, AI memproduksi, dan kita yang mereview, mengediting, dan memfinalisasi konten yang ada. Jadi perlu kita perhatikan pesannya yang jelas, visualnya juga harus kita sesuaikan nanti, baru gaya bahasa sesuai dengan audiens. Ya, kita perlu
menyesuaikan bahasa. Kalau bingung menyesuaikan bahasa, pakai aja AI lagi. Perintahkan AI, buatkan dulu kalimat ini menjadi bahasa remaja gitu, Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlalu capek untuk mencari kata-kata yang bagus. Udah mana tadi? Sini udah. Nah, rancangan master plan kampanye mini. Nah, ini nanti menjadi rancangan kita Bapak Ibu. Nanti platformnya yang kita gunakan YouTube, IG, atau TikTok. Atau nanti ada tugasnya, nanti secara detail nanti bisa dilihat di SIMADE. Formatnya video infografis, ini nanti apalah tugasnya yang selanjutnya. Ini hanya gambarannya, nanti elemen strategi kampanye kita ada tema, tujuannya apa ditulis nanti, target audiens kita, pesan kuncinya apa, platform utama, baru peran AI. Nah, selanjutnya kesimpulan. Ada kesimpulan pertama, penyuluh sebagai pendakwah dan perancang strategi komunikasi yang adaptif di era digital. Jadi dakwah nanti menggunakan AI, menggunakan komunikasi digital adaptif. AI sebagai asisten akselerator dalam dakwah, bukan pengganti esensi spiritual atau ruh dakwah. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, sering kita lebih mengandalkan AI ya daripada Tuhannya sendiri gitu ya. Kadang AI bisa menjadi dewa ya, menjadi Tuhan dengan sering membuka AI. Tetapi di dalam pelajaran kita ini, pelatihan kita ini, kita tidak menggantikan ruhnya daripada penyuluhan kita gitu. Tetap kita menganggap AI sebagai sarana, bukan tujuan. Ya Bapak Ibu, itu perlu digarisbawahi. Di dalam pelatihan ini tujuan kita bukan supaya AI yang menjadi nomor satu. AI hanya sebagai sarana kita untuk menyampaikan penyuluhan kita. Selanjutnya, pentingnya master plan yang terstruktur untuk memastikan pesan dakwah strategis dan berdampak luas. Ya, perencanaan konten, jangka panjang dan seterusnya. Dorongan untuk segera melaksanakan, membiasakan penggunaan tool AI dan membangun komunitas digital yang kolaboratif. Oke, ada tugas Bapak Ibu. Kita lihat di dalam materi ini ya, dalam materi yang sudah dibuat di SIMADE. Tapi saya bukakan di sini supaya sama-sama kita lihat. Saya stop screen. Ini ada tugas mandiri Bapak Ibu. Ini enggak nampak ya. Oke. Saya tanya dulu Bapak Ibu, adakah yang sudah membuka materi dari SIMADE? Bahan materi dalam bentuk PDF? Belum Pak. Belum. Oke. Sudah. Ya, yang lain belum. Kalau yang Oke, ini saya sudah bukakan ini. dari sini berarti ya, belum dibuka berarti. Kalau yang ini sudah. Ya, kita aktif melihat apa ya Bapak Ibu di SIMADE karena di sana dibuat materi kita, soal-soal kita juga di sana. Saya harus buka di sini berarti. Oke. Jadi nampak ya Bapak Ibu ya.
Ini materinya. Materi yang ada di upload di SIMADE yang kita pelajari tadi gitu ya. Materinya bisa dibaca-baca nanti Bapak Ibu. Ini materinya sudah diupload di SIMADE. Ini contoh-contoh memetakan platform untuk Genjet. Ini tadi sudah kita bahas secara materi. Nah, tugas kita membuat seperti bab 5 ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini contoh ya, contoh. Contoh membuat tugasnya. Ada tema, ada tujuan, ada target audience. Ya. Ini contoh yang bisa kita lihat nanti untuk mengerjakan tugas Bapak Ibu. Jadi ini kan contohnya kan temanya misalnya manajemen marah dalam Islam. Tujuan kampanye itu audiens mampu mempraktikkan 3 tips menahan amarah saat stres di kantor atau di rumah. Terus target audiensnya yang mau kita itu Bima, umur 30 tahun, dia seorang karyawan milenial ya. Lalu pesan kuncinya marah itu wajar, tapi mengelolanya adalah ibadah. Orang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah. Lalu platform utama yang mau kita gunakan Instagram, YouTube atau grup WA gitu. Jadi jadwal eksekusi kontennya yang secara konsisten ya kita buat supaya viral istilahnya tadi atau booming. Ya. Hari pertama misalnya kita buat di Instagram. Formatnya 3 slide. Baru judulnya kita buat yang ini contoh ya. Baru bantuan AI yang digunakan, misalnya AI bantu desain grafis proposal di Canva, kita menggunakan Canva misalnya, atau menggunakan Agnes AI juga bisa tadi. Baru di hari kedua kita upload dengan menggunakan platform WA. Format konten teks kultum singkat, topiknya judul renungan pagi. AI yang kita gunakan untuk apa? Tugasnya kita buat. Kita ini kan istilahnya sutradara ya. AI ini menjadi karyawan kita istilahnya. AI bantu buat draft. Ya, sini bantu draft. Hari ketiga, keempat, dan sampai hari kelima. Ini rancangannya kira-kira Bapak Ibu contoh. Master plan yang mau kita buat di dalam tugasan. Ini sudah ada di upload di SIMADE. Nah, kita lihat tugas tadi. Ini tugas mandiri Bapak Ibu ya. Mana tugas tadi? Nggak nampak lagi. Aduh, bentar ya. Oke. Nah, tugas mandiri kita ini seperti contoh di bab 5 tadi. 1, pilih tema Bapak Ibu ya. Tentukan tema, satu tema penyuluhan yang spesifik. Misalnya contoh bahaya zina di kalangan remaja, pentingnya sertifikasi halal dan seterusnya. Baru tentukan target audiens Bapak Ibu. Apakah anak remaja ya, apakah orang tua dan sebagainya. Terus buat master plan-nya seperti di bab 5 tadi yang saya sampaikan dalam bentuk 5 hari, misalnya pertama di IG kah, hari kedua di YouTube dan seterusnya. Terus integrasikan bahwa ini semua berkaitan ya satu dengan lainnya. Dan 3 jenis output, maksudnya 3 jenis hasilnya bisa dalam bentuk PDF, teks ataukah skrip video. Lalu hasilnya nanti kita lihat kumpulkan master plan Anda dalam format tabel seperti bab 5. Ini hanya rancangan aja Bapak Ibu bisa dibuat. Dan untuk mengerjakan tugas ini rumahnya sudah dibuat di SIMADE. Ya nanti upload di SIMADE. Soalnya pun ini di SIMADE. Kira-kira itu percobaan kita Bapak Ibu supaya kita langsung mendapatkan pengaruh di pembelajaran kita desain perangkat penyuluh berbasis AI. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang kurang jelas dari pertanyaan, dari tugas, dari materi kita?
Aman, aman. Apanya aman ini Pak? Aman Sentosa. Ya, kira-kira gitu perangkatnya, kira-kira desain perangkat pembelajaran kita. Kalau nggak ada, berarti kita selesai. Atau ada tambahan dari ketua? Atau Pak Joko Purnomo, WI kita yang baru masuk. Ada Pak masukan atau arahan? Ya. Terima kasih Pak Firman. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus masuk di angkatan 2 ya. Jadi saya bisa masuk baru ini ya karena 2 angkatan untuk AI ini. Baik, saya cuma menambahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan dikerjakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya dan itu sudah Bapak tulis dalam komitmen BLC yang sudah dibuat bersama Pak Firman, maka mohon ketika masuk dan juga ketika nanti mengerjakan tugas, tolong dibuat sebaik-baiknya ya Bapak Ibu. Dan tugasnya hari ini ya Bang Firman ya, dikumpulkan hari ini. Jadi tugas itu dikumpulkan hari ini ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa kok hari ini, nggak besok? Ya karena itu adalah sinkronus Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran itu akan ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya sekitar 3 ya, 3 terus asinnya 2 kan gitu. Nah asinnya itu dalam bentuk tugas. Kenapa nggak besok saja Pak? Karena besok juga ada pembelajaran yang sama Bapak Ibu semuanya, yang sifatnya sinkronus dan asinkronus. Jadi kami mohon Bapak Ibu semuanya tugasnya segera diselesaikan hari ini ya, dan batasnya memang hari ini sampai jam 12. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tugasnya adalah membuat master plan Bapak Ibu semuanya, membuat jadwal. Nah, rancangan. Oke. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu semuanya. Izin Pak WI, ini kami ada yang kami perlu sampaikan. Ya, izinnya pertama Pak Firman, saya bukan ketua tapi akademis. Ketuanya adalah Pak Ahmad Zaini. Mengingatkan kembali kepada peserta yang belum menyelesaikan pretest, ini nih atas nama Fatmawati, Gea Santia, Hairudin, lalu ada Nikade Ita Yuliani, ada Saifullah Maskar, ada Stephen Ricky Saba. Jadi mohon untuk cepat diselesaikan ya pretestnya. Bisa kok melalui handphone gitu. Jadi tidak terlalu menyita banyak waktu gitu. Kecuali kalau ujiannya itu baru membutuhkan banyak konsentrasi. Dan mengingat lagi ada tugas yang perlu diselesaikan, berarti nambahkan lagi 1. Ingat Bapak Ibu ini masih konsep, jadi lebih baik cepat diselesaikan sebelum akhirnya besok kita masuk ke materi inti yang lebih crowded. Sekian pesan dari saya ya, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke petugas penutup. Gimana nih? Ketua kelas. Ya, tugas penutup itu Saudari Yana ya. Ada. Sudah kita kirim namanya di grup. Saudari Karimatil Ulia dari KUA Kecamatan Dompu untuk pelapor akhir. Halo, yang sudah dipanggil namanya apakah ada? Ya, siap Pak. Ya, kami persilahkan. Baik, perhatian semuanya, duduk siap, gerak. Peserta PJJ Pelatihan Media Penyuluhan Berbasis Artificial Intelligence Angkatan Pertama telah menerima materi. Laporan selesai. Istirahatkan. Istirahatkan.
Baik, untuk mengakhiri pelatihan pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat, gerak. Ya, baik Bapak Ibu, silahkan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya ya. Atau enggak, kerjain aja dulu tugasnya, upload, selesai, baru lanjut ke aktivitas selanjutnya. Izin Sampai ketemu bertanya. esok hari untuk WI-nya, kita tunggu juga informasinya besok ya.